Bersyukurlah kita memiliki Nabi yang besar, yaitu seorang manusia besar yang memiliki akhlak serta budi pekerti yang besar, yang memiliki jiwa yang besar, karena ia dibesarkan oleh yang maha besar, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya mengajak kepada segenap kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia untuk tidak ragu-ragu lagi menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan kita, sebagai idola kita, sebagai uswatun hasanah untuk kita ikuti sebagai umatnya, saudara. Karena apa yang datangnya dari Nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn, baik dari ucapannya, perbuatannya atau ketetapannya, itu merupakan contoh untuk kita sebagai umatnya, iman Allah. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, la takhunullah, janganlah engkau mengkhianati Allah, wa takhunur rasul, dan jangan mengkhianati rasulmu, wa takhunu amanatikum, dan mengkhianati amanah yang telah manusia berikan kepadamu, ibadah Allah. Dari sini kita bisa melihat ada 3 bentuk pengkhianatan. Yang pertama, khianat kepada Allah. Bagaimana bentuk pengkhianatan kepada Allah? Tarku faraidih wa awamirih, yaitu dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban agama dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita sholat, kita tidak sholat. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, kita tidak puasa Ramadan. Allah perintahkan kita bayar zakat yang mencapai nisab dan haulnya, kita tidak keluarkan harta kita, saudara. Maka orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah, maka dia adalah pengkhianat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu marilah bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya tunjukkan dengan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, janganlah kita menjadi pengkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuk pengkhianatan kepada Nabi? Bentuk khianat kepada Nabi adalah ihmalu sunani, dengan meremehkan sunnah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengaku cinta kepada Nabi, mengaku cinta kepada Rasul, tapi tidak mau mengikuti sunnah Nabi, berarti kita adalah pengkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis qudsi disebutkan, saudara, "Lau salaku ilayya kulla tariqin wastaftahu alayya kulla babin, ma fatahtu lahum hatta ya'tu khalfaka ya Rasulullah." Allah mengatakan, andaikan manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ini, mereka berkumpul dan memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, bukakan pintu surga, ma fatahtu lahum, aku tidak akan bukakan pintu surga hatta ya'tu khalfaka ya Rasulullah, sampai manusia-manusia tadi datang di belakang barisan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La yadkhulul jannata man kafara bi Muhammadin, tidak akan masuk surga orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya marilah hidupkan sunnah-sunnah Nabi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bagaimana cara makannya Nabi, cara minumnya Nabi, cara berpakaiannya Nabi, cara berdagangnya Nabi, cara berbisnisnya Nabi, cara berumah tangganya Nabi, cara berpolitiknya Nabi, sampai cara bernegaranya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi memperjuangkan Islam agar sampai kepada kita penuh dengan pengorbanan kepada Allah. Nabi korbankan segalanya untuk Islam agar sampai kepada kita. Nabi korbankan tenaganya, waktunya, pikirannya, hartanya, bahkan nyawanya agar Islam sampai kepada kita, ibadah Allah. Walaupun resikonya begitu besar, Nabi diteror, Nabi diancam, Nabi diintimidasi, pengikutnya dianiaya, bahkan nyawanya terancam untuk dibunuh, tapi Nabi tidak mundur selangkah pun juga untuk menegakkan syiar dakwah Islam ini, ibadah Allah. Nabi ditawari dengan 3 pilihan: harta, tahta, wanita.
Nabi tolak semuanya kepada Allah. Nabi tolak jabatan, Nabi tolak harta, Nabi tolak tawaran perempuan. Law wada'u syamsa fi yamin wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma fa'altu. Apa jawaban Nabi? Hei orang kafir Quraisy, jangankan kau memberikan harta, jangankan kau memberikan kedudukan, jangankan kau menawarkan perempuan, andaikan matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah Islam, demi Allah tidak pernah akan meninggalkan, saudara. Itulah komitmen Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali dakwah Islam sampai mati tetap melaksanakan dakwah Islam kepada Allah. Ini yang patut kita ikuti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita di akhir zaman, ikutilah sunnah Nabi, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali masih tetap menjaga agama Islam, menjaga akidah kita, tidak menjual demi secuil dunia kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Allah katakan la takhunu amanatikum. Janganlah kau mengkhianati amanah yang telah manusia berikan kepadamu. Apa itu amanah? Kullu 'uqud wal 'uhud allati waqa'a bainahum wa baina ghairihim yajib an yuhfadha wa yusad, saudara. Yaitu segala macam akad, segala macam kesepakatan yang telah disepakati oleh dua belah pihak yang harus dijaga, tidak boleh dikhianati kepada Allah. Itu merupakan amanah. Nabi Muhammad sukses memimpin agama, bangsa dan negaranya bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik kepada Allah, akhlak yang terpuji sampai Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai kaum Nabi, wahai kaum Rasul, wahai kaum Muhammad, kau memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang agung kepada Allah. Satu pujian yang belum pernah Allah puji nabi-nabi sebelumnya, karena Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak, saudara, yang baik, baik zahirnya maupun batinnya kepada Allah. Karenanya innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu umat, suatu bangsa akan tegak kokoh berdiri selama rakyatnya menjaga akhlak kepada Allah. Tapi kalau akhlak sudah rusak, akhlak sudah bejat, maka tunggulah kehancuran bangsa dan negaranya. Maka yang patut kita hidupkan adalah revolusi akhlak. Bagaimana kita bisa merubah secara drastis sesuatu sifat, perbuatan, perkataan yang masih jauh daripada kebiasaan yang baik untuk lebih baik kepada Allah. Kenapa harus revolusi akhlak? Karena itulah menjadi visi kenabian Nabi Muhammad SAW. Innamal umamul akhlaq, yaitu Nabi mengatakan innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia kepada Allah. Revolusi akhlak lebih tinggi, lebih mulia dibanding revolusi mental, saudara. Revolusi mental, jargonnya orang-orang komunis, jargonnya orang-orang sosialis. Kalau mereka bisa menghidupkan revolusi mental, kenapa umat Islam, kenapa ulama, kenapa habaib tidak boleh menyuarakan revolusi akhlak sesuai dengan visi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Revolusi akhlak adalah ziyadul khair wa ta'ah, bertambahnya ketaatan dan bertambahnya kebaikan kepada Allah.